Indonesia, udah siap semuanya? Hehehe. Indonesia punya cerita udah siap nih dengan berbagai cerita unik dan menarik dari tanah air. Biar nggak tambah penasaran, kita langsung aja ya. Indonesia punya cerita uniknya tuh di sini. Tradisi Manene Toraja. Gimana keluarga Indonesia? Makin seru kan nontonnya? Indonesia punya cerita masih ada di Toraja, Sulawesi Selatan nih. Dan sekarang akan berbagi cerita unik tentang tradisi Manene, yaitu tradisi mengganti baju jenazah yang sudah berusia ratusan tahun loh. Wih, ini momen langka dan paling ditunggu-tunggu banyak orang. Jadi rugi loh keluarga Indonesia kalau nggak nonton. Tradisi Manene adalah tradisi asli masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menghormati sekaligus wujud kecintaan mereka pada leluhur, tokoh adat, keluarga dan kerabat yang sudah meninggal. Uniknya nih, jenazah yang sudah berusia puluhan tahun hingga ratusan tahun akan dibangkitkan kembali dari persemayamannya. Penasaran kan? Nih cerita selengkapnya. Sebelum masuk ritual Manene, Indonesia punya cerita mau bercerita dulu tentang makam atau kuburan khas masyarakat Toraja. Jika kebanyakan daerah di Indonesia pemakamannya dilakukan dengan cara dikubur dalam tanah atau kremasi, berbeda dengan di Toraja yang menguburkan jenazah dengan cara menyimpan di dalam tebing batu yang dilubangi atau disebut dengan lokomata. Tebing batu berukuran besar dipahat dan dilubangi hingga membentuk sebuah ruangan kecil yang bisa menampung beberapa jenazah di dalamnya. Jenazah yang sudah diawetkan dengan ramuan khusus tradisional Toraja dimasukkan ke dalam peti mati, kemudian ditutup dengan selembar kain sarung. Namun ada juga jenazah yang tidak dimasukkan ke dalam peti mati, melainkan hanya dibungkus dengan kain dan selimut hingga berlapis-lapis dan diikat dengan tali hingga kencang. Jenazah kemudian disimpan bersama foto dan barang kesayangannya ke dalam lokomata. Ukuran lokomata ada yang sangat besar dan bisa dibuat puluhan hingga ratusan lubang untuk makam. Dan letak lokomata biasanya berada di ketinggian, sehingga kita memerlukan alat bantu untuk bisa menaikinya. Keluarga Indonesia, inilah yang disebut lokomata. Di sebelah kanan Deka ada patung-patung ini bukan sembarang patung, di Toraja disebut tau-tau. Tau-tau ini adalah menyimbolkan bahwa almarhum yang disemayamkan di sini masih mempunyai garis keturunan bangsawan. Dan ini dibuat secara khusus oleh pengrajin khusus juga ya. Tau-tau adalah patung kayu yang dibuat menyerupai wajah asli dari almarhum yang dimakamkan, yang diletakkan tepat di depan pintu makam. Selain itu, harga satu buah tau-tau bisa mencapai puluhan juta rupiah. Nah, sekarang akan dimulai ritual Manene. Keluarga Indonesia udah siap kan buat melihat jenazah yang dibangkitkan? Jangan khawatir, ini gak menakutkan kok. Tuh, banyak banget yang nonton di sini. Bisa diartikan bahwa Manene itu sebagai suatu reuni kasih sayang yang hidup dengan yang mati. Jadi ada saat-saat tertentu kita mengenang leluhur-leluhur yang sudah duluan meninggal. Sehingga ada acara yang kita gali kembali menjadi wilayah tradisional namanya Manene. Setelah dibacakan doa dan mantra oleh para tetua adat Toraja, barulah proses menurunkan jenazah bisa dilakukan. Beberapa orang yang berasal dari keluarga almarhum menaiki lokomata dengan tangga bambu yang sengaja dibuat.
Lalu setelah sampai di atas, para keluarga akan memasuki lokomata dengan membuka pintunya. Dari dalam lokomata, jenazah yang akan dilakukan ritual adat Manene diangkat dan dikeluarkan. Lalu diturunkan dengan hati-hati dengan cara dipanggul. Ketika jumlah jenazah yang diturunkan sudah sesuai dengan yang telah disepakati, selanjutnya dilanjutkan dengan membuka peti mati atau bungkusan jenazahnya. Nah, proses membuka bungkusan jenazah inilah yang paling mendebarkan. Tapi sekaligus paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang yang datang untuk menyaksikan momen langka ini. Dimulai dengan memotong tali pengikatnya, kemudian dilanjutkan dengan membuka kain pembungkusnya selembar demi selembar. Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar gak membuat jenazah rusak. Dan akhirnya terbuka juga bungkusannya. Wah, sungguh gak diduga keluarga Indonesia. Beberapa jenazahnya masih banyak yang dalam kondisi utuh, meskipun sudah dimakamkan selama puluhan bahkan ada yang sudah ratusan tahun lamanya. Jenazah akan mulai dibersihkan badannya mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan menggunakan kuas atau kain bersih. Setelah itu, pakaian jenazah yang sudah rusak dan kotor akan digantikan dengan yang baru. Dan tidak menutup kemungkinan jenazah ini diberdirikan layaknya orang yang masih hidup. Saat inilah yang membuat ratusan orang sudah berkumpul dan menunggu, langsung berebut dan berdesakan untuk melihat langsung dan mengabadikan foto bersama jenazah yang masih utuh. Selain membersihkan dan menggantikan pakaian, tak lupa lokomata atau makam batu juga dibersihkan. Setelah jenazah bersih dan menggunakan pakaian baru, kemudian jenazah akan dibaringkan kembali ke dalam peti mati. Lalu diangkat dan dimasukkan kembali ke dalam lokomata. Meskipun proses Manene sudah selesai, tetapi pintu-pintu penutup lokomata harus dibiarkan terbuka dulu hingga keesokan harinya saat ritual penutupan. Keesokan harinya, pihak keluarga almarhum datang kembali ke lokomata dengan membawa beberapa makanan seperti nasi dan daging untuk diletakkan di depan lokomata sambil memanjatkan doa bersama. Ini sekaligus menjadi penutup ritual Manene kemarin yang diakhiri dengan menutup kembali semua pintu lokomata dan membuang tangga bambunya. Oh iya keluarga Indonesia, ada satu hal lagi nih yang berkaitan dengan tradisi Manene di Toraja. Bahwa ritual ini hanya dilakukan dalam waktu 3-5 tahun sekali aja loh. Dan hanya dilakukan setelah masa panen tiba. Gak boleh dilakukan sebelum masa panen karena jika aturan adat ini dilanggar maka dipercaya akan menyebabkan kesialan dan musibah. Gimana keluarga Indonesia? Kita bangga ya menjadi bangsa Indonesia yang kaya dengan berbagai adat dan tradisi. Keluarga Indonesia, pengen ikut liputan bareng kru Indonesia Punya Cerita? Plus dapat kenang-kenangan dari kita. Jangan lupa ya follow Instagram kita di @indonesiapunyacerita_trans_tv. Kirim foto-foto dan informasi keunikan di sekitar kalian dengan disertai hashtag Indonesia Punya Cerita Trans TV. Semoga beruntung dan tunggu kedatangan kami ya.